Mbak bisa diceritakan tentang asmara dan karir dari seorang Syifa Hadju yang sebelumnya baru saja putus dengan Rizky Najar. Jadi sebenarnya dia ingin menghilangkan trauma ya. Di sini ada kartu Sang Jauh Hari, lain di mulut, lain di hati. Ya, ini mungkin mengindikasikan kepada sikap seseorang yang ternyata apa yang diucapkannya tidak sesuai dengan apa yang diperbuat gitu. Tetapi si Syifa ini juga berusaha untuk ya udahlah ya gitu. Jadi dia menyederhanakan berpikirnya, dia tetap positive thinking, tetap kerja. Dia juga sangat menyadari bahwa dirinya itu public figure ya. Jadi kelihatan di sini seorang wanita yang sedang mengaliri air gitu ya ke bawah, dalam artian bahwa apapun yang disampaikan, yang dikatakan itu bisa menjadi konsumsi publik. Jadi jangan sampai sesuatu ini malah ujung-ujungnya akan merugikan karirnya dia sendiri. Makanya di sini dia lebih ke sederhana dan diam, meskipun sebetulnya dari perpisahan tersebut ada rasa sedih dan sakit hati gitu. Meskipun cuma sebentar ya, karena sekarang udah happy. Nah, keputusan dia untuk berpisah dengan Rizky Najar ini sebenarnya tepat atau tidak, Pak? Kalau menurut terawangannya? Kalau di kartu ini ya, untuk saat ini Syifa ini justru lagi bahagia banget, the world di sini. Jadi lagi bahagia karena dia bisa menjadi dirinya dia sendiri. Secara finansial dia juga ngerasa kayak udah deh, aku juga bisa kok nyari uang sendiri. Karir aku juga oke. Aku juga bisa ngebahagiain orang tua, papa mama, keluarga dan lain sebagainya. Dan dia dengan laki-laki yang baru nih, baru deket, sudah merasakan kayak the world. The world itu artinya segala harapan, keinginannya seperti akan diiyakan oleh semesta. Jadi lagi dalam taraf yang bahagia banget dengan sosok yang baru ini gitu, sosok cowok baru. Kalau ciri-ciri dari cowok yang baru itu ya ganteng ya, tinggi. Semua orang juga kan sekarang lagi pada heboh ya ngeributin itu, tapi ada kemungkinannya benar karena di sini juga si cowok juga sepertinya suka naksir berat sama sifatnya Syifa yang baik, terus juga bekerja keras, sederhana tapi penyayang. Nah, si sang imam ini kayak kayaknya ini cocok deh buat dijadiin istri, bukan buat dijadiin pacar. Karena kartunya bottom of the deck-nya yang keluar justru sang imam, bukan buat cewek main-main gitu, buat diseriusin lah gitu. Nah, sebenarnya Syifa sendiri melihat sosok dari seorang yang sekarang lagi ramai diperbincangkan ini seperti apa? Iya, kalau dilihat dari kartu The World, artinya sosok ini memenuhi kriteria yang diinginkan sama dia. Kalau sosok yang pertama yang sudah break up, itu yang muncul adalah Sang Jauh Hari. Jadi lain di mulut, lain di hati. Ada beberapa hal yang sangat mengecewakan, yang ternyata akhirnya dia tahu sendiri gitu kebenarannya. Tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan. Jadi ini bikin dia broken heart, bikin mungkin dalam beberapa waktu kayak aku nggak percaya deh gitu ada cowok yang emang bener-bener tulus atau baik. Sampai akhirnya dia ketemu sama ini yang dikenalin sama teman-temannya, dan akhirnya dia ngerasa kayak oh ini nih bisa bikin bahagia, support banget. Jadi sekarang kerjaan dia juga lebih oke, finansial dia juga kelihatan lebih bagus gitu ya, karena dianya lebih positif gitu. Nah, dari sang cowok sendiri ini seperti apa menanggapi seorang Syifa Hadju, Mbak? Cowok yang mana? Yang sekarang ini. Kalau cowok yang sekarang ya itu tadi. Jadi kalau dilihat dari kartu sang imam, ini artinya udah menceritakan banyak hal. Seperti kayak ini perempuan bukan cuma buat main-main, bukan untuk dipacarin doang, tapi memang perempuan yang benar-benar tepat kalau diajak untuk bertemu dengan orang tua, dengan keluarga gitu. Jadi perempuan yang ingin diperistri oleh El-Rumi itu pas gitu. Sosoknya seperti Syifa gitu. Sebelumnya kan sekarang dia lagi sedang bermain di sinetron Saleha nih Mbak, nih berpasangan dengan seorang Haris Firja, dijodoh-jodohkan juga oleh netizen. Tanggapannya seperti apa? Iya, kayaknya sih akan tetap sama El ya, karena sebenarnya dari pihak El sendiri juga nggak ngasih space untuk cowok lain ngedeketin Syifa.
Hmm. Jadi kayak udah deh biarin, netizen kan emang seneng ngejodoh-jodohin, kalau ada si A sama si B, serasi banget udah dijodoh-jodohin gitu. Tapi L-nya mulai intens kayak nungguin, diem-diem ngejemput. Nah itu hal-hal yang dia pengen eh, apa ya, orang tahu bahwa Syifa ini sekarang lagi sama dia gitu. Tapi memang ada kecocokan mereka berdua atau gimana, Mbak? Ada kecocokan karena kartunya bagus, bottom of the deck-nya Sang Imam ya, dan di bawah Sang Imam sendiri nih kartu keduanya itu ada maut. Maut itu bukan berarti meninggal ya, bukan berarti hubungannya putus, tetapi hubungan ini akan mematikan hubungan yang lama. Jadi hubungan ini di pihaknya L juga bikin dia move on dari mantannya, di pihaknya Syifa juga bikin Syifa lupa sama mantannya, dan dia kayak udah aku lagi nggak tertarik untuk berhubungan sama laki-laki lain gitu. Jadi sama-sama udah komitmen gitu. Nah, kalau melihat keduanya nih Mbak, kira-kira nih, kalau anda memang mereka pacaran nih Mbak ya, menjalin kasih, kira-kira berlangsung berapa lama untuk kedepannya mungkin? Sebenarnya kalau dilihat dari kartu, dilihat dari aura dan keluarga, yang paling penting ya, asal dua-duanya sama-sama bisa punya quality time, karena mungkin nanti yang satu akan keluar negeri ya, nggak tahu apakah bekerja atau memang dia akan sekolah atau apa gitu. Itu yang penting mereka bisa menjaga komitmen, keseriusan dalam hubungan LDR yang akan hubungannya bakalan lama langgeng gitu. LDR berarti lama. LDR-nya mungkin 2 tahunan lah. Tapi, Nggak terlalu lama sebenarnya kalau untuk orang yang emang bener-bener serius gitu. tapi mereka sebenarnya serius dalam artian untuk ke arah yang lebih mendalam lagi atau gimana? Sebetulnya kalau di kalangan teman-teman mereka sendiri udah pada tahu bahwa mereka itu serius, tapi kan namanya public figure kan mungkin udahlah daripada nanti heboh-heboh, terus ternyata kitanya nggak jadi atau putus di tengah jalan, jadi perbincangan lagi, udah aja kita jalanin aja dulu. Tapi kalau di kalangan teman-teman terdekatnya mah udah pada tahu bahwa mereka emang udah jadian gitu. Nah, untuk karir mereka berdua seperti apa nih Mbak ke depannya? Akan lebih wow lagi atau seperti apa? Kalau Syifa akan lebih wow ya, dia bakalan dapat banyak peran baik di sinetron maupun di film layar lebar ya. El Rumi kalau ke depannya saya lihat akan menjadi seorang pebisnis yang hebat ya, yang tangguh gitu. Jadi mungkin sisi keartisannya dia nggak terlalu dominan ke depannya, tetapi dia akan menjadi pebisnis yang sukses gitu. Berarti endingnya mereka berdua akan berjodoh atau gimana nih Mbak? Kalau untuk saat ini dari kartu tarot, insya Allah sih berjodoh ya, karena dua-duanya lagi pas gitu dan memang sama-sama komitmen untuk nutup hati buat yang lain gitu. Berarti memang sudah melupakan yang cowok terdahulu ya Mbak? Kalau Udah melupakan. Kalau di sini udah move on. tapi lagi kira-kira ke depannya memang ada hambatan nggak nih Mbak? Mungkin atau apa dalam hubungan mereka berdua? Iya, jadi kalau di dalam sebuah hubungan pasti yang namanya hambatan itu ada ya. Terutama mereka juga dua-duanya public figure, tapi hambatan terbesar dari mereka adalah di saat mereka berdua lagi LDR-an nanti gitu. Kan namanya orang ya biasanya ada gitu, terus tiba-tiba nggak ada. Cuman kalau di sini sih meskipun LDR, kartunya The Sun ya, Sang Surya. Jadi meskipun hubungan ini tidak mudah, melalui banyak perjuangan juga, mungkin perjuangannya juga nggak semua orang lain tahu gitu perjuangannya seperti apa gitu ya. Nah karena dua-duanya juga banyak yang naksir, banyak yang ngedeketin juga gitu. Tapi endingnya The Sun, ada kebahagiaan buat mereka. Nah terus di sini juga ada semesta yang merestui gitu. Kayak gitu. Jadi tipikal cowoknya yang kalem, terus Syifanya yang seneng dimanja gitu ya, terus juga pekerja keras gitu. Mungkin El bisa sering masakin, bikin makanan kayak gitu. Jadi akhirnya mereka berdua saling melengkapi dan awet sih. Awet kalau udah komitmen insya Allah awet. Pesan-pesannya mungkin jangan terlalu banyak khawatir dengan omongan orang, itu adalah resiko dari nama besar mereka ya, public figure. Jadi
mungkin harus lebih wise aja sih, lebih bijaksana dalam menghadapi komentar-komentar gitu. Kalau mungkin lagi iseng-iseng biasanya nih yang cewek nih sifat tuh suka, nih lihat nih ada komen dari ini nih, wah ini cewek seneng ya." Nah hal-hal kayak gitu sebenarnya kalau cuma dijadikan sebagai topik bercandaan nggak apa-apa, yang paling penting bukan topik yang serius. Tapi mereka berdua tuh sama-sama sweet, sama-sama manis ya, jadi oke sih. Mhm.